Jarang orang mondok bisa asli membaca Al-Quran dan bisa asli membaca kalimat-kalimat di dalam kitab kuning. Sunan Kalijogo lebih tahu itu, makanya langsung diambil sarinya. Orang Jawa hanya diajak menghadap Yang Maha Kuasa. Itu misinya Sunan Kalijogo. Makanya membuat tembang-tembang Jawa, mulai Mas Kembang, Mijil, Sinom. Begitu iman ini lahir selalu baru. Iman itu selalu baru, nggak ada lama. Kalau di hadisnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lahir bukannya bayi, tauhid bukan untuk bayi, tapi lahirnya iman ini loh. Lahirkan iman selalu baru. Maksudnya melahirkan iman selalu baru. Begitu kita sadar dari tidur, serahkan hidupmu pada Allah. Ya Allah, niat hidupku untuk melakukan takdirmu ya Allah. Itulah selalu baru. Karena yang akan datang, yang nanti itu hanya Allah, kita nggak tahu. Nah, disitulah syahadat roh dan syahadat hidup kita di dunia tembus. Kalau syahadat roh, sebelum roh disatukan dengan jasad, kan sudah iman. Alastu bi rabbikum qalu bala. Roh itu sudah iman. Ditanya oleh Allah, apakah kamu kalau saya satukan alastu bi rabbikum, kalau kamu saya satukan dengan jasad, apakah kamu tetap iman? Qalu, menjawab roh, bala, siap. Dan di situ roh bersyahadat syahidna. Syahadat itu berjanji setia pada Allah. Tapi begitu dimasukkan ke jasad dan lahir, roh melihat keadaan dunia yang seperti ini, menjerit dia, nangis. Itulah perjalanan roh. Dan selama roh dan jasad bersatu mulai bayi, orang tua kita hanya mensuplai urusan jasad, tidak mensuplai urusan roh. Kalau haus diberi mimi, akhirnya roh ini tertutup oleh urusan jasad. Nah, ini kalau belum dibuka, selamanya akan mementingkan urusan jasad, tidak pada imannya. Sinom, tetap muda terus. Begitu kita sadar dari tidur, hadapkan hidupmu ke Allah. Tidak harus zikir Allah, tidak. Ya Allah, saya serahkan hidupku dan takdirmu padamu. Itulah di saat kita mati sewaktu-waktu demi Allah, dia mati syahid karena hidupnya sudah diberikan kepada Allah. Syahid, otomatis syahid demi Allah. Karena hidupnya, raganya disetir oleh ruhnya, disetir oleh sadarnya. Itu aja tasawuf. Mudah mas, sangat mudah ke Allah itu, tidak sulit. Dan setelah sinom, kinanti. Setelah sinom, kinanti ya? Kinanti. Mulai bisa menimbang, mulai bisa bicara. Oh, ternyata yang selama ini kelakuan saya itu belum iman. Mulai bisa menimbang hatinya. Kinanti. Hatinya mulai bisa bernyanyi. Asik sekali orang iman itu. Akhirnya asmarandono, kasmaran pada Allah, cintanya luar biasa. Nikmatnya iman itu luar biasa. Nah, di situ kalau sudah menempati di situ harus gambuh. Gambuh itu apa? Kita berkumpul dengan semua lapisan manusia, kita ajak. Tidak memandang latar belakang, kita sayangi. Gambio, bergaul, kita sayang semua. Semua manusia itu punya hak iman, kita ajak. Itu Sunan Kalijogo. Nah, di saat kita bertablik itu kita mengalami dandang gulung, pahit getirnya kehidupan. Inilah buah kuldinya mulai. Ya, nikmat paling nikmat di dunia itu kalau saya iman. Iman itu nikmat luar biasa.
Dandang gulok ini loh, buah kuldinya kita ada sanjungan, ada cacian. Sekali. Kalau orang hidupnya iman itu indah. Kadangkala dicaci, sudah nggak terima, berarti kita makan buah kuldi. Untuk apa? Hidup kita menghadap Allah, wong suara aja. Nanti kita tempati semua. Sudah sudah nggak ngefek dengan ketika kita dibenci, dicaci maki, bahkan dipuji-puji orang gitu ya? Sama sekali tidak. Itulah wudu daim. Wudu daim itu apa? Membasuh muka. Kalau dalam kan wamsahu biwujuhikum. Bukannya wudu daim itu wudu yang nggak batal. Iya. Kalau harus bukan, sucikan apa yang di muka kita. Mulai dari mata. Melihat apapun silahkan nikmati, tapi jangan sampai mengotori hati. Itulah wudu daim. Melihat kecantikan, silahkan nikmati. Silahkan nikmati pemandangan apapun, silahkan nikmati. Tapi bawalah, jangan mengotori hati. Itu semua anugerah dari Allah. Dinikmati. Kata siapa? Kalau melihat orang cantik itu dosa. Itu ya makhluk Allah. Iya kalau di jalan yang lebar sepi, kalau di jalan galengan sawah, lihat orang cantik lalu dingkluk, ya kecemplung sawah. Kata siapa? Semangat. Ya. Apapun yang kita lihat nikmati, tapi jangan mengotori hati kita. Iya. Dikelola ya Pak. Iya, kembalikan, cepat kembali. Lalu wa ilaihi turja'un, hukum hanya kita dan Allah yang tahu. Saya nikmati jujur, yang jujur. Hukum hanya aku dan Allah yang tahu ya Pak. Iya. Mantap. Lalu hukum Ya. wa ilaihi turja'un, kembalikan, cuma kembali. Ya Allah, itulah kenikmatanmu. Mau apa? Kok dihindari? Apa yang kita dengar, cacian, pujian, jangan sampai mengotori hati kita. Apapun yang kita ucapkan, jangan merasa bangga kalau diakui oleh orang lain. Iya. Jangan merasa kecewa kalau dibantah oleh orang lain. Hati tetap suci, itu wudu daimnya. Wudu daim. Orang yang tidak pernah batal mukanya. Membasuh tangan, apapun yang kita kerjakan ikhlas. Bahkan pekerjaan apa, mengambil kotoran ayam pun, kalau itu memang jatah dari Allah, lakukan dengan ikhlas. Iya. Suci tangan kita. Rezeki yang halal itu rezeki yang kita hasilkan dari keikhlasan hati kita untuk mengerjakannya. Kaki, membasuh kaki. Perjalanan kita ini takdir. Kadangkala kita jualan misalnya, kita lari ke utara, sepi. Yang ke selatan rame. Ini pun menyesal. Wah, kalau saya tadi ke selatan habis dagangan saya. Loh, ini loh menyalahkan siapa ya? Yang memberikan hasrat di hati dan menjalankan kaki ini Allah. Mengapa menyesali takdir? Berarti kaki kita tidak suci kalau sadar memang Allah yang menjalankan saya di sini, mentakdir saya sepi. Itulah suci. Itulah wudu daim. Orang yang pasti husnul khotimah ketika mati. Jadi tidak pernah menyalahkan Allah, tidak pernah tidak terima dengan takdir yang diberikan Allah. Tidak pernah terpengaruh oleh efek dari suara manusia dan keadaan apapun. Itulah suci daim. Itu kalau suci daim atau bisa disebut wudu daim ya Pak ya? Iya. Kalau sholat daim itu yang bagaimana? Sholat daim itu hidupnya selalu untuk sadar ke Allah. Apapun kan hidupnya ya Allah, begitu sadar matanya dari tidur, ya Allah, hidupku untuk menjalani takdirmu ya Allah. Di saat kita ada misalnya mengalami bencana atau rezeki, sadar langsung kembalikan, ya Allah, ini kehendakmu. Dikala kita ada keberhasilan, ya Allah, ini kehendak-Mu. Kanjeng Nabi kan gitu, sholatnya daim sejalan dengan turunnya Al-Quran. Makanya ada asbabun nuzul, makanya kitab suci hatinya Rasulullah suci, selalu dikembalikan ke Allah. Wa ilaihi turja'un. Iya. Jujur ke Allah, itu sholat daim. Allah. Iya. Sekarang gini, Mbak No, banyak orang bertanya
kan sebenarnya untuk mencapai keselamatan itu Mbah, untuk mencapai kebahagiaan setelah kematian, Iya. atau bahasanya surga, atau di budaya agama lain menyebutnya sebagai nirwana dan lain sebagainya, itu kan butuh perjuangan yang sangat tak terhingga. Jatuh bangun, kita harus berbuat baik sebanyak-banyaknya, harus pasrah kepada Tuhan. Tidak bisa secara instan begitu ya? Bisa. Bisa ya? Enggak, maksudnya kita kan untuk menuju ke sana itu kan memang butuh proses yang panjang gitu loh maksudnya. Enggak ya? Enggak, kalau kita berjumpa dengan pembimbing yang sudah sampai di situ. Enggak, maksudku gini Mbak, kan tetap yang menentukan nanti takarannya kan baik dan enggak. Banyak Tidak, mana yang baik atau tidak, enggak ya? Tidak. Apa itu? Makanya kemudian ini terjawab ketika ada seorang pelacur berjalan di tengah padang pasir, Iya. terus kemudian ketemu sama anjing, Iya. hanya memberikan seteguk minum untuk anjing, diangkatlah derajat pelacur itu. Iya, Gara-gara itu barangkali ya Bano ya? Itu sejarah dalam kitab cerita. Memang pelacur itu kan takdir. Di situ pelacur itu takdir. Memberikan makan pada anjing. Seakan-akan kan ya pelanggan-pelanggannya itulah perumpamaan anjing lah gitu ya. Tapi dia ikhlas menjalani takdirnya. Silahkan kamu makan, kamu meraih kenikmatan dari saya. Tapi saya sadar Allah yang mentakdir begini. Berarti bukan kisah kemauan itu saya. kiasan juga sebenarnya ya? Iya. Pelacur itu loh berhak masuk surga. Iya, iya. Siapa sih yang bercita-cita jadi pelacur? Allah mentakdir dia jadi begitu. Iya, iya. Pokoknya sadar, saya kadangkala masuk tablet ke daerah-daerah begitu. Hanya saya suruh sadar, kamu tidak hina di hadapan Allah asalkan sadar. Ya Allah, inilah takdir darimu, bukan kemauan saya. Kalau memang ada yang lebih baik, bimbing saya yang ke lebih baik menuju takdirmu. Semuanya kalau ditanyai jujur hatinya semua pelacur, ya nggak mau jadi pelacur. Hanya prosesnya Allah menjadikan dia pelacur itu ditakdir menjumpai orang-orang yang selalu mengecewakan hatinya, tidak pernah bertemu dengan pembimbing yang membimbing hatinya, akhirnya masuk ke dunia